Ini suatu bab pada menyatakan kelebihan, fadilah kelebihan berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah, waktu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Kita itu hari Arafah, terkenal dengan sebutan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wa Asyura, dan hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Wa Tasu'a katanya, dan hari tanggal 9 Muharram. Al-Yaumul Ladzi Qablahu katanya, hari sebelum tanggal 10, ya tanggal 9. Jadi bab ini menjelaskan mengenai kelebihan berpuasa pertama di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan Tasu'a tanggal 9 Muharram. Ada yang pertama Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an saumi yaumi Arafah, daripada berpuasa di hari Arafah, apa kelebihannya, apa fadilahnya. Jadi orang bertanya mengenai kelebihan berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu. Qala, Rasul bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, katanya. Jadi berpuasa di hari Arafah itu adalah menggugurkan, bisa menggugurkan dosa tahun yang akan datang, yang tahun yang telah lalu, dan tahun yang akan datang. Itu bisa sebagai kifarat, dosa terhadap tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Artinya kelebihannya berpuasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi tahun yang lalu artinya tahun yang sudah lewat, tahun yang akan datang. Katanya wal mukaffiru, yang dosa yang dihapuskan itu saghairuz dzunub, itu dosa-dosa kecil, al-mutahallikatu bihaqqillahi ta'ala, itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berpuasa di hari Arafah. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Sahih hadisnya ini. Jadi berpuasa di hari Arafah itu, di hari tanggal 9 Zulhijjah, bisa menggugurkan 2 tahun dosa kita, ya, termasuk dosa kecil dan berhubungan langsung dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan sama hamba Allah itu tidak bisa dihapuskan dengan puasa itu. Hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah beliau berpuasa di hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram itu.
wa amara bisyamihi, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Katanya di sini adalah apakah perintah untuk berpuasa itu dalam bentuk wajib atau sunnah katanya. Jadi yang sahih katanya dari orang salah tapi dan lebih katanya. Al-Mu'akkad. Jadi sunnah. Jadi perintah baginda Rasul untuk berpuasa di hari Asyura itu adalah bentuk perintah sunnah. Juga hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebagai dalil bahwa berpuasa di hari Asyura itu adalah termasuk perintah baginda Rasul yang selalu beliau kerjakan. Yang ketiga, wa an Abi Qatadah lagi radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ilah, bahasanya baginda Rasulullah SAW ditanya, ada orang bertanya, al-siyami yaumi Asyura, dari hal mengenai berpuasa di hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram ini. Faqala, maka Rasul bersabda mengenai kelebihannya, yukaffiru sanatal madiyah, katanya berpuasa di hari Asyura itu bisa menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Ini pada hari Asyura, oleh Arafah itu kan 2 tahun, tahun telah lalu tahun akan datang. Sama seperti yang tadi, dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menggugurkan dosa tahun yang telah lalu. Riwayat Rawahu Muslim. Selanjutnya Wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, la in baqaitu ila qabilin, katanya, jika masih tersiksa umurku sampai tahun datang, dan bagi itu jika tersisa umur, maksudnya jika tersisa umurku ila qabilin, sampai tahun yang akan datang, la asuman natasi'ah, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Beliau ini bersabda setelah lewat tanggal 9 itu. Jadi beliau bersabda, seandainya akan masih tersiksa umurku sampai tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Ini menunjukkan bahwa berpuasa di tanggal 9 Muharram itu termasuk sunnah bagi Rasul, mengikuti ittiba'ur Rasul. Juga Rawahu Muslim, yang menggunakan hadis ini Muslim. Jadi 4 hadis dari sini. Selanjutnya babu istibabi shaumi sittati ayyam min Syawal. Ini suatu bab menanyakan disunatkan, istihbab disunatkan, saumi berpuasa satu ayam 6 hari min Syawalin, di bulan Syawal, dari bulan Syawal, setelah Ramadan Syawal, bulan setelah Ramadan, bulan Syawal.
An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya baginda Rasulullah sallallahu, kata Abi Ayyub bin Rasul bersabda, sabda baginda Rasul, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian ia memperikutkan sittan 6 hari, min Syawalin, di bulan Syawal, dari berpuasa sebulan Ramadan, kemudian memperikutkan lagi, menambah lagi 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid jahiliyah, ada ia seperti orang berpuasa setahun penuh. Puasa di bulan Ramadan dan menambah lagi 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Itu kullu hasanatin bi asyri amsalika, kata. Karena setiap kebaikan itu digandakan pahalanya menjadi 10 ganda. Jadi puasa Ramadan seolah puasa 10 bulan. Puasa 6 jeluk balik sama dengan puasa 16 jeluk. Jadi 10 bulan dan 16 jeluk kan 12 bulan. Al-asyaratu bi asyri amsalih. Kebaikan ini digandakan 10, seumpamanya 10 lagi lipat. Lanjutan wazahiru katanya, dan nyatanya annaman lam yasum Ramadan au ba'duhu, bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan atau sebagian Ramadan, faqadahu fi Syawalin katanya, maka dia mengkadanya puasa Ramadan itu di bulan Syawal. Hal itu katanya la yahsulahu dzalikal fadl, tidak berhasil ya, tidak mendapat kelebihan daripada berpuasa bulan Syawal. Enggak ada. Kebetulan menjeluk kemudian puasa ibu-ibu umpama bulan Syawal ternyata. Nah, Rasulullah lagi la yahsulahu dzalikal fadl. Nah, dia tidak berhasil, tidak mendapatkan kelebihan itu. Jadi hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Kalau kita pikir disebutkan bahwa seperti bulan Syawal, dan mesti bangkit lebaran Idul Fitri mulai makin di balik ini. Lewat foto masih baru, tengah masih baru, terus masih baru. Itu biasa. Lebaran ini lebaran topah. Yang betul terus, yang malah terakhir yang malah terus dengan nama dan dulu berbarang topa. Lagu ande nak langsung apa ande ngada lagu puasa sunat tu mas, puasa ni puasa sunat dan kada puasa pantang sementara kewajiban narak lagu sunat dulu tu mas. Sebab terlebih utama itu wajib dulu, karena kewajiban. Nggak ada kan kedua aja. Sahur dulu utang, dia pun bersedekah. Saya dah perumpamaan antara dengan sahur utang dan bersedekah. Bi afdalah sahur utama sekarang. Penuh puasa sebulan, ya, iya waktu lebihan. Atau nggak ada anjur lewat di luar
puasa keadaan 5-6 dulu umpam. Setelah anak yang berpuasa sawal, anak yang mau kalau kita. Cuma dengan semata-mata ngata. Di bulan Syawal dia keluarga masih berpuasa. Selanjutnya babu istisnis sebab isomil isnain wal khamis. Ini sebab menyatakan disunatkan berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis yang pertama Nabi Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis pertama dari Nabi Qatadah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Rasulullah su'ilah ditanya baginda Rasul. An-Sawmi Yawmal Isnain An-Sawmi Yawmal Isnain. Baginda Rasul ditanya mengenai puasa di hari Senin. Karena beliau selalu berpuasa setiap hari Senin. Faqala maka baginda Rasul bersabda, apun rajin beliau berpuasa di hari Senin, zalika yauma wulidtu, sabda beliau. Yang demikian hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, aku diperanakkan, kita lahir beliau. Daulah hari Senin, daulah Rabiul Awal tahun gajah. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Wa yaumun bu'istu bihi katanya. Dan hari itu aku hari dibangkit katanya. Beliau dibangkit menjadi nabi, menjadi rasul itu adalah pada hari Senin. Au uzila alayya fi, atau hari Senin itu aku diturunkan ayat wahyu katanya. Kami diturunkan wahyu pada hari Senin. Jadi 17 Ramadan waktu beliau menerima wahyu pertama itu. Nuzul Quran yang pernah terhadap beliau itu adalah jatuhnya hari Senin. Baru saya nanya, au unzila alayya bihi, atau hari Senin itu diturunkan wahyu. Unzila alayya bihi, ayat wahyu katanya. Tahun kelahiran, dibangkit menjadi rasul. Itu Nabi Rasul pada hari Senin. Beliau yang pertama hari Senin. Itu 17 Ramadan. Waktu beliau berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tapi kalau ulama salaf menghitungnya beliau berumur 41 tahun. 41 tahun. Tapi ya perhitungan yang tepatnya adalah umur beliau 40 tahun 6 bulan 8 hari. Pada lamanya turun Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul. Kalau ulama salaf menghitungnya 23 tahun. 23 tahun. Tapi ulama yang memperhitungkan secara cepat itu lamanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu lamanya wahyu. Wahyu itu turun kepada baginda Rasul dari Mekah sampai Madinah. Jadi perhitungan memang beda-beda. Masih jumlah ayat Al-Quran. Kalau salah menghitungnya 6.666. Ulama di mutakhir ini menyebutnya 6.200 sekian. Jadi lebih 300 bedanya.
kenapa ya komite ki tapi ya wallah. Jadi baginda Rasul ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau bersabda hari Senin itu hari kelahiran itu dan hari aku dibangkit atau aku mendapat wahyu pertama. Uzila alayya bihi, mendapat wahyu pertama pada hari Senin. Rawahu Muslim. Ada yang kedua, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya baginda Rasulullah sallam, daripada baginda Rasulullah sallam, qala beliau bersabda, tu'radul a'malu yawmal isnain al-khamis katanya. Ya, dilintangkan, didasarkan amalku pada hari Senin dan hari Kamis. Itu dinaikkan. Ayatul raduhal malaikatul hafadzah katanya. Jadi disetornya amal perbuatan kita itu ada pada hari Senin dan hari Kamis. Bahibbu, maka aku lebih suka, saudara Rasul, ayu rada amali wa ana sha'imun, bahwa setorkan amalku itu walau aku sedang berpuasa. Ini hadis yang kedua, bahwa amal kita itu disetor pada hari Senin dan Kamis. Maka aku lebih cinta saudara Rasul waktu disetor amalku itu bahwa aku dalam keadaan berpuasa. Walawahu Muslim bil ghairi dzikri shaum, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan tidak menyebut puasa. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya taharra shaumal isnain wal khamis, kata Siti Aisyah. Rasulullah sallallahu selalu beliau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Lihat bi fadliha, karena besar kelebihannya. Jadi dari dalil mengenai puasa di luar kelamatan, hari Senin, hari Kamis, berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Selanjutnya babu istighfar salat satu ayam yang kulisa.